Ulasan Media. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan tertangkapnya para pelaku judi online yang 3 diantaranya merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kawasan Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan sayangnya dari 3 karyawan tersebut merupakan admin yang seharusnya situs judi online itu diblokir, tetapi sayangnya dipelihara sehingga ia merekrut beberapa orang untuk melancarkan aksi judi online. Seperti apa kita melihat rekan Dakta perkembangan judi online yang rasanya belum berkesudahan, karena kalau bicara sistem digital sebenarnya sangat mudah untuk men-stop atau memblokir dari situs tersebut, namun rasanya hingga saat ini masih sulit untuk membasmi dari pelaku judi online. Kita akan membahas rekan dalam segmen ulasan media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Jaid. Baik, Pak Cahya, ini di awal menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid rasanya mendapat pukulan begitu. Ada beberapa karyawannya yang diamankan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus judi online. Apa yang disikapi dari pemberitaan ini, Pak? Ya, itu tentu saja Bang Jaid, Menteri yang baru ini, Mutia Hafid, dari sebelumnya Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar, kaget ya dengan banyaknya puluhan polisi yang menggerebek kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang sebelumnya Kominfo ya. Iya. Untuk menangkap awalnya 11 pegawai Kominfo, tapi kemudian bertambah 1, jadi 12, ditambah ada 4 orang masyarakat sipil. Artinya seperti yang sebutin Bang Jadi itu yang mungkin yang ada di Bekasi itu. Jadi ada total 16. Nah, khusus pegawai Komdigi itu sudah dinonaktifkan karena sudah menjadi tersangka. Nah, kita semua sudah tahu ya bagaimana mudaratnya atau efek dari judi online ini. Banyak memberikan pengaruh negatif ya, banyak orang yang sudah bunuh diri segala macam gitu ya. Karena memang tidak ada manfaatnya. Nah, cuma kalau saya mengingat lagi pada saat sebelum Menteri Mutia Hafid, pada saat Kominfo dijabat oleh Menteri Budi Ari, beliau sangat aktif kan merilis tentang pemberantasan judi online, menutup website judi online. Dan bahkan dalam wawancara video, dalam wawancara di podcast ya bersama ada mantan wartawan Tempo, dia sebutkan bahwa dia hanya bisa menutup website Budi Ari ya, dia mengatakan begitu, website judi online. Nah, penindakan hukumnya ada di aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Bahkan dia sebut hanya ada 5 katanya gitu kan, bandar judi, kakap gitu. Nah, tapi dia nggak bisa berkuasa apa-apa karena kewenangannya ada di pihak aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, itu tuh video yang viral itu. Nah, begitu dia diganti, polisi langsung menggerebek kantor Kementerian Informasi. Mungkin di situ jadi penjelasan terakhir dari 5.000 website atau situs judi online, ternyata yang ditutup itu 4.000, yang 1.000 justru dipelihara. Kira-kira itu pernyataan dari polisi. Nah, tapi kan coba perhatikan pernyataan Budi Ari waktu itu, dia mengatakan dia sudah menutup website judol, tapi ada 5 bandar judi. Nah, jadi poinnya adalah Bang Jaid, jangan sampai pemberantasan judi online ini
hanya menyasar kalangan ecek-ecek, kalangan bawah gitu. Nah, ini bandarnya juga harus bisa ditangkap gitu loh. Yang menjadi misteri juga adalah apakah benar staf ahli Menko Info di zaman Budi Ari yang juga mantan komisaris BUMN itu termasuk yang ditangkap polisi. Nah, itu masih simpang siur ya. Saya googling itu ternyata beritanya itu dimuat di berita-berita non media mainstream dan itu mengutip dari akun partai sosmed yang ada di di X Trade ya, di X Twitter. Iya. Dia menyebut nama mantan komisaris BUMN yang juga staf ahli Menteri Kominfo, staf ahlinya Budi Ari. Nah, ini masih simpang siur. Yang jelas yang dirilis oleh pihak kepolisian itu ada 16 semua yang ditangkap itu. 15, Pak. Itu bukan pejabat. Jadi 12 pegawai dari Komdigi, 4 orangnya masyarakat sipil. Jadi semua 16. Nah, jadi baru itu. Nah, yang mantan komisaris BUMN ini tidak spesifik disebutkan. Bahkan dalam dengar pendapat Menko Mutia Hafid, menteri yang baru ini, dengan Komisi 1 kemarin, dia menyebut tidak ada pejabat negara. Nah, ini menjadi misteri lagi. Bisa jadi ya, ini analisa dan dugaan ya, bisa benar bisa salah. Bisa jadi staf ahli itu sudah orang itu yang kan pegawai Kominfo mana bisa dia bekerja sendirian kalau tidak ada yang memerintahkan, kan kira-kira logikanya begitu ya Bang Jet ya. Iya. Nah, tapi begitu, ini kemungkinan ya, belum tentu benar juga. Kemungkinan si staf ahli ini sudah ditangkap, tapi kemudian karena dia dekat dengan ada foto-fotonya sudah beredar soalnya di medsos itu, dia pernah dekat dengan para menteri, dengan Presiden Jokowi, bahkan dengan para elit PDIP gitu kan. Nah, kemudian dilepas. Nih orang, jadi ini kan yang 12 pegawai Kominfo itu kan mereka pegawai itu kan menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Pimpinannya ya bisa atasannya, bisa direktur, dirjen, staf ahli atau menteri, kan bisa begitu. Nah, jadi jangan sampai 12 pegawai Komdigi yang dijadikan tersangka itu hanya dijadikan korban, tidak menangkap bandar atau pejabat di Kominfo atau di Komdigi yang terlibat dalam judol ini gitu. Jadi hanya pemberantasan pura-pura aja gitu, pemberantasan judol pura-pura aja. Tidak sampai ke akar persoalannya. Gitu kira-kira Bang Jen. Baik, ini kan terjadi di kepemimpinan Budi Ari saat menjabat sebagai Menteri Kominfo ya waktu itu. Pak Cahya Zulkarnain Apriliantoni juga disebut sebagai orang dekatnya Budi Ari. Nah, ini bagaimana polisi juga harus tuntas dalam mengusut peredaran atau mengusut judul ini, karena ini di bawah kepemimpinan Budi Ari saat ini terjadi, Pak. Ya, menurut saya jangan pandang bulu ya. Kalau judi online ini ingin diberantas sampai ke akar-akarnya, maka polisi jangan pilih-pilih dalam mentersangkakan orang. Kalau memang Zulkarnain Apriliantoni itu terlibat dan memberikan perintah kepada 12 pegawai Kominfo itu atau Komdigi itu, dia juga harus diusut gitu loh. Jangan karena dia dekat dengan Budi Ari atau dekat dengan pejabat-pejabat lain atau dekat dengan Jokowi, lalu pengusutannya lalu yang bersangkutan tidak dijadikan tersangka gitu, Bang Jet. Jadi kalau itu yang terjadi, ini hanya sandiwara aja. Jadi sandiwara penggerbegan judol gitu loh. Jadi betul-betul harus tuntas kalau judi online benar-benar ingin diberantas secara tuntas ya. Karena kalau lihat dari modusnya, dari 1000 situs yang judi online yang dipelihara itu, dia tiap bulan nyetor gitu. Coba itu ada kemarin udah ada kalkulasinya tuh. Satu situs aja sebulan
8 juta dikali 1.000 misalnya, udah berapa tuh? Nah, jadi itu memang bisnis haram judi online ini secara uang bisa mengakumulasi perputaran uang dalam jumlah yang banyak. Tapi justru ini menyengsarakan masyarakat. Sudah banyaklah korbannya gitu loh. Kalau ini dibiarkan, maka yang miskin makin miskin, yang di tengah kebodohannya, lalu mereka terbuai dengan praktek judi ini. Jadi saya kira ini pihak kepolisian harus punya keberanian untuk bisa menangkap, menyelidiki otak atau bandar-bandar judi itu, atau orang-orang penting karena nggak mungkin judi online ini bisa tumbuh subur kalau atmosfernya atau ekosistemnya itu tidak ada gitu loh. Kan harus ada orang yang membackup. Nggak mungkin kalau tidak ada backupnya ini. Orang yang backupnya itu dia pejabat, orang penting yang punya pengaruh, kan kira-kira gitu. Iya. Nah, karena dia tahu bahwa dari bisnis judi online ini besar, sehingga banyak orang berkepentingan di sini gitu loh. Kan sering kali gini, kalau yang satu nggak kebagian, oknum yang pejabat yang lain bisa bertindak gitu. Kan ada hukum seperti itu dalam dunia mafia judi itu, seperti itu. Jadi semua pihak yang membacking itu harus dibagi rata, kira-kira gitu. Nah, kalau tidak dibagi rata, pasti ada kejadian mengemuka persoalannya ke permukaan. Pasti berisik begitu, jadi Pak ya. Jangan sampai, iya betul. Jangan sampai ini penggerebegan ini hanya shock terapi sesaat gitu loh. Iya. Sehingga pemberantasan judol ini tidak tuntas gitu, Bang Jet. Baik. Pak Cahya, terima kasih catatannya pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Bang Jet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.